warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi nih di pelajaran biologi. Bab yang akan kita bahas yaitu bab mengenai jaringan tumbuhan. Pada bab kedua ini, jaringan tumbuhan, kita akan membahas 3 poin utama. Pertama, tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Yang kedua, jaringan penyusun organ pada tumbuhan. Yang ketiga, kultur jaringan tumbuhan. Oke, yang pertama akan kita bahas mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Pada gambar ini kalian lihat nih, ada gambarnya ya nak ya. Ini contoh, ada daun. Kalau kita perbesar lagi, ada tunas apikal. Tunas apikal itu terdiri dari meristem apikal. Berarti meristem apikal itu adanya di ujung nih apikal. Yang kedua ada dibahas mengenai perbesaran batang. Di batang ini ternyata kalau kita lihat lebih dalam ada kambium. Nah, ada kambium vaskuler, kambium meristemnya lateral, berarti lateral itu ada di samping. Nah, kalau ditunjuk lagi nih diperbesar bagian akar, gitu kan? Bagian akar ada meristemnya juga yang membentuk akar lateral, akar yang ada di samping nih. Ada meristem, ada rambut-rambut akar, dan juga ada yang apikal, berarti akarnya meristem apikal, akar yang ada di ujung nih meristemnya, dilindungi oleh apa? Tudung akar. Nah, kalau kita ngomongin dari tadi tentang meristem itu apa sih? Nah, kita bahas di macam-macam jaringan. Macam-macam jaringan pada tumbuhan ada berdasarkan asalnya dan juga ada berdasarkan letaknya. Berdasarkan asalnya ada meristem primer dan juga meristem sekunder. Berarti meristem yang jaringannya masih berasal dari embrio, masih belum terlalu dewasa menuju dewasa. Sedangkan meristem sekunder berarti udah lebih perkembangan lebih lanjut. Perkembangan lebih lanjutnya dia sudah mulai spesialisasi. Meristem adalah jaringan yang aktif membelah. Sedangkan berdasarkan letaknya ada meristem apikal. Tadi kita udah ngebahas ya, apikal itu berarti ada di ujung. Kemudian ada meristem interkalar, berarti meristem di antara. Sedangkan ada lagi meristem lateral, meristem yang ada di samping. Nah, kalau contoh meristem apikal apa sih? Tadi kan udah kesebut ya, ada di ujung akar, bisa juga di ujung batang. Kalau meristem lateral itu di samping. Contohnya tadi juga udah kesebut, ada kambium. Kita lanjut lagi ya. Jaringan dewasa berdasarkan fungsinya. Ini bila jaringan udah dewasa berdasarkan fungsinya lebih terspesifikasi. Ada sebagai jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penguat, dan juga jaringan pengangkut. Jaringan epidermis ada modifikasinya seperti spina, itu duri pada contohnya duri pada bunga mawar. Ada lagi trikoma, rambut-rambut halus yang ada di atas daun. Ada juga stomata, itu kan mulut daun ya. Itu modifikasi dari jaringan epidermis. Nah, jaringan pelindung ada jaringan epidermis, ada juga jaringan gabus. Jaringan gabus ini ada velum dan juga velodem. Velum itu terdiri dari sel-sel mati, velodem terdiri dari sel-sel hidup. Itu yang membedakan namanya ya nak, velum dan velodem, dari kandungan selnya hidup atau mati. Jaringan parenkim itu adalah jaringan dasar. Dia menyimpan. Modifikasinya ada nama istilahnya, jenisnya jaringan penyimpan cadangan makanan. Itu asimilasi, parenkim asimilasi. Ada parenkim penimbun, itu pada umbi. Ada aerenkim, itu menyimpan udara. Jadi parenkim ada beberapa modifikasinya ya. Berdasarkan fungsinya ada jaringan penguat. Itu terdiri dari jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim.
dinding selnya oleh selulosa. Untuk jaringan sklerenkim terdiri dari sel mati. Penebalan dindingnya oleh sel lignin. Selanjutnya ada jaringan pengangkut. Ada jaringan xilem dan juga jaringan floem. Ayo diingat-ingat, xilem dan floem apa? Jaringan xilem itu terdiri atas trakea, trakeit. Kalau floem terdiri dari pembuluh tapis, sel pengiring. Fungsinya itu yang paling mudah diingat nih. Jaringan xilem fungsinya mengangkut zat-zat hara dari akar menyerap dari tanah-tanah sekitar, diangkut ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Jaringan floem fungsinya mengangkut hasil fotosintesis yang ada di daun, disebarkan juga ke seluruh bagian tumbuhan. Kita lanjut ya. Ke pengangkutan pada tumbuhan. Pengangkutan pada tumbuhan ada pengangkutan secara ekstravaskuler dan juga pengangkutan secara intravaskuler. Untuk pengangkutan ekstravaskuler itu di luar berkas pembuluh angkut, di luar xilem dan floem. Kita lihat ada pengangkutan ekstravaskuler itu simplas dan apoplas. Kita perbesar nih, yang kalian lihat ada simplas. Simplas itu tanda panahnya yang lurus nih, ya kan? Itu dia melewati ruang antar sel, melewati nokta-nokta, itu simplas. Sedangkan untuk apoplas itu melewati penjuluran sitoplasma, namanya plasmodesmata. Nah, yang panah yang kayak gini nih melewati penjuluran sitoplasma atau plasmodesmata. Jadi itulah yang membedakan pengangkutan simplas dan juga apoplas. Sedangkan pengangkutan intravaskuler, pengangkutan yang ada di dalam pembuluh angkut. Berarti ada xilem dan juga floem. Kalian lihat nih, pengangkutan intravaskuler skemanya melewati xilem akar, melewati batang, ke tangkai daun, lalu ke tulang daun. Di bagian daun ada yang namanya mesofil.